Hai teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Medan. Nama saya Vian Hertamina Hulu dengan NIM 0320190065, dosen pembimbing Ibu Mardiati Barus dengan mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 materi, yaitu 1. Pemeriksaan tanda vital, 2. Pemeriksaan fisik head to toe, 3. Pengkajian keperawatan atau anamnesa dan pengumpulan data sekunder, 4. Persiapan pasien untuk pemeriksaan penunjang, 5. Pengendalian infeksi dasar, 6. Prinsip pemberian medikasi atau obat, dan ketujuh yaitu prinsip perawatan luka. Tanda-tanda vital adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor resiko komplikasi kardiopulmonal dan untuk menilai respon terhadap intervensi. Tanda vital juga berguna untuk menentukan dosis yang adekuat bagi tindakan fisioterapi, khususnya exercise. Yang pertama yaitu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah dapat diukur melalui nilai sistolik dan diastolik. Tekanan darah dapat diukur dengan alat sphygmomanometer dan stetoskop untuk mendengar denyut nadi. Yang kedua yaitu denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 1. Arteri radialis, terletak sepanjang tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari, relatif mudah dan sering dipakai secara rutin. 2. Arteri brachialis, terletak di dalam otot biceps dari lengan atau medial di lipatan siku, digunakan untuk mengukur tekanan udara. 3. Arteri karotis, terletak di leher di bawah lobus telinga, di mana terdapat arteri karotid berjalan di antara trakea dan otot sternocleidomastoideus. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Temperatur atau suhu tubuh merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu benda atau makhluk hidup. Tindakan dalam pemeriksaan suhu tubuh, alat yang digunakan adalah termometer. Jenis-jenis termometer yang biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer air raksa dan digital. Yang keempat, pernapasan. Dilakukan dengan cara menginspeksi atau melakukan palpasi dengan kedua tangan pada punggung atau dada untuk menghitung gerakan pernapasan selama 1 menit, gerakan naik atau inhalasi dan turun ekshalasi, dihitung 1 frekuensi nafas. Materi kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe adalah tes rutin yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan melihat, merasakan, atau mendengar bagian tubuh yang berbeda. Bagi Anda yang tidak familiar dengan istilah ini, Anda mungkin mengenalnya dengan nama lain, misalnya pemeriksaan fisik rutin atau medical check-up. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, apa aja sih kondisi yang diperiksa pada pemeriksaan fisik head to toe? Jawabannya, dalam pemeriksaan head to toe, dokter terlebih dahulu akan melakukan anamnesis, yaitu tanya jawab seputar keluhan Anda, seperti menanyakan riwayat kesehatan Anda, serta keluhan yang mungkin Anda rasakan. Gaya hidup Anda juga akan ditanyakan, misalnya kebiasaan Anda merokok, minum alkohol, kehidupan seksual, diet, olahraga, hingga status vaksinasi. Pada dasarnya, pemeriksaan fisik akan meliputi 4 macam, yaitu yang pertama yaitu inspeksi, melihat adakah kelainan pada organ tubuh yang hendak diperiksa. Yang kedua yaitu palpasi, dengan cara menyentuh dengan teknik tertentu untuk memeriksa adakah benjolan, tulang yang patah, atau kelainan lainnya. Yang ketiga perkusi. Tubuh akan mengeluarkan suara tertentu walaupun dalam kondisi normal. Misalnya,
pada paru akan terdengar sonor karena berisi udara, dan pada lambung akan terdengar timpani karena berisi gas. Tujuan pemeriksaan ini adalah mendeteksi adakah cairan atau massa pada tubuh seseorang. Contohnya, jika paru-paru ketika diketuk malah terdengar redup, maka kemungkinan adanya massa pada organ tersebut. Dan yang keempat yaitu auskultasi. Pada pemeriksaan ini dibutuhkan stetoskop untuk mendengarkan adanya kelainan pada organ, seperti pada pemeriksaan jantung, paru-paru, dan lambung. Kemudian, apa aja sih tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik head to toe? Yang pertama, mengetahui adanya penyakit tertentu sehingga bisa ditangani lebih awal. Kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin dapat berkembang menjadi penyakit kronis di masa mendatang. Ketiga, memperbaharui status imunisasi Anda. Dan yang keempat, memastikan Anda menjalani pola hidup sehat. Materi ketiga selanjutnya yaitu pengkajian keperawatan, anamnesa, dan pengumpulan data sekunder. Apa sih itu pengkajian? Pengkajian adalah usaha yang dilakukan oleh perawat dalam menggali permasalahan dari klien, meliputi usaha pengumpulan data tentang status kesehatan seorang klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Macam-macam data ada 4, yaitu data dasar, data fokus, data subjektif, dan data objektif. Sumber data juga ada 2, yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Yang akan kita bahas kali ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah keluarga, orang terdekat, dan orang lain yang tahu tentang status kesehatan klien. Selain itu, tenaga kesehatan lain juga termasuk seperti dokter, ahli gizi, laboratorius, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis adalah tanya jawab secara langsung dengan klien atau autoanamnesis, maupun secara tidak langsung dengan keluarga atau alloanamnesis untuk menggali tentang status kesehatan klien. Dalam anamnesis ini, perawat membangun hubungan saling percaya antara klien dengan perawat. Tindakan yang kedua yaitu observatif. Observatif adalah tindakan yang mengamati secara umum terhadap perilaku dan keadaan klien. Teknik yang ketiga yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh untuk menemukan kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan 4 metode yaitu 1. Melihat atau inspeksi, 2. Meraba atau palpasi, ketiga mengetuk atau perkusi, dan yang keempat mendengarkan atau auskultasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang anamnesa. Anamnesa adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, baik langsung pada pasien atau autoanamnesa, atau pada orang tua atau sumber lain yang disebut juga alloanamnesa. 80% untuk menegakkan diagnosa didapatkan dari anamnesa. Tujuan dilakukannya anamnesis yaitu untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai penyakit pasien, membantu menegakkan diagnosa sementara. Ada beberapa penyakit yang sudah dapat ditegaskan dengan anamnesa saja, menetapkan diagnosa banding, dan membantu menentukan penata laksanaan selanjutnya. Materi keempat yang akan kita bahas kali ini yaitu persiapan pasien untuk pemeriksaan penunjang. Nah, sebelum kita ke tahapan persiapannya, kita perlu mengetahui apa sih pemeriksaan penunjang itu? Pemeriksaan penunjang merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter atau mendiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien.
Ada 6 persiapan yang harus dilakukan pasien sebelum pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu, pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah, kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Untuk pemeriksaan trigliserida, sebaiknya pasien puasa selama 12 jam. Yang kedua yaitu, selama puasa, pasien tidak diperbolehkan makan dan minum, kecuali air putih. Yang ketiga yaitu, hindari merokok, hindari makan permen karet, hindari minum kopi dan teh, alkohol, addictive drugs, karena akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Yang keempat, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Yang kelima, jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum pengambilan darah. Dan yang terakhir yaitu, pengambilan darah sebaiknya dilakukan pagi hari, antara pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Hal ini karena pagi hari merupakan keadaan basal tubuh di mana pada umumnya belum melakukan banyak aktivitas. Untuk materi kelima yang akan kita bahas yaitu pengendalian infeksi dasar. Prinsip pencegahan infeksi dan strategi pengendalian berkaitan dengan pelayanan kesehatan, mencegah atau membatasi penularan infeksi di sarana pelayanan kesehatan memerlukan penerapan prosedur dan protokol yang disebut sebagai pengendalian. Secara hierarki, hal ini telah ditata sesuai dengan efektivitas PPI yang meliputi pengendalian administratif, pengendalian dan rekayasa lingkungan, serta APD. Nah, yang pertama yaitu pengendalian administratif. Kegiatan ini merupakan prioritas pertama dari strategi PPI, meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan. Yang kedua yaitu pengendalian lingkungan. Kegiatan ini dilakukan termasuk di infrastruktur, sarana pelayanan kesehatan dasar, dan di rumah tangga yang merawat pasien dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu alat pelindung diri atau APD. Penggunaan secara rasional dan konsisten APD, kebersihan tangan akan membantu mengurangi penyebaran infeksi. Bahasan selanjutnya yaitu patient safety. Apa sih itu patient safety atau keselamatan pasien? Menurut Supari tahun 2005, patient safety adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan. Patient safety atau keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Tujuan sistem keselamatan pasien di rumah sakit adalah 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. 2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. 3. Menurunnya KTD di rumah sakit. Dan keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTD. Selanjutnya kita akan membahas tentang infeksi nosokomial. Apa sih itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh dari rumah sakit adalah infeksi yang tidak diderita pasien saat masuk ke rumah sakit, melainkan setelah kurang lebih 72 jam berada di tempat tersebut. Infeksi ini terjadi bila toksin atau gen penginfeksi menyebabkan infeksi lokal atau sistemik. Contoh penyebab terjadinya infeksi nosokomial adalah apabila seorang dokter atau suster merawat seorang pasien yang menderita infeksi karena mikroorganisme patogen tertentu. Kemudian, mikroorganisme dapat ditularkan ketika terjadi kontak. Selanjutnya,
Apabila suster atau dokter yang sama merawat pasien lainnya, maka ada kemungkinan pasien lain dapat tertular infeksi dari pasien sebelumnya. Ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, yaitu pencegahan infeksi dari kateter untuk saluran urin, kontrol infeksi pada pekerja rumah sakit, pencegahan infeksi intravaskular, isolasi pencegahan di rumah sakit, pencegahan pneumonia dari rumah sakit, serta pencegahan infeksi dari peralatan operasi. Materi keenam yang akan kita bahas kali ini yaitu prinsip 12 benar pemberian obat atau medikasi. Yang pertama yaitu benar pasien. Obat yang akan diberikan pada pasien harus benar. Perawat harus selalu mengecek kembali identitas pasien sebelum memberikan obat, agar tidak terjadinya kesalahan atau malpraktek. Cara mengeceknya adalah dengan melihat papan identitas pasien yang ada pada tempat tidur atau dengan melihat gelang identitas pasien. Yang kedua yaitu benar obat. Sebelum memberikan obat pada pasien, perawat harus mengecek dulu label obatnya. Apabila labelnya tidak terbaca dengan jelas, obat tersebut tidak boleh dipakai dulu dan dianjurkan untuk menghubungi apoteker untuk menanyakan tentang obat tersebut sebelum diberikan pada pasien. Yang ketiga yaitu benar dosis. Sebelum obat diberikan pada pasien, perawat harus mengecek dulu dosis obatnya, apakah sudah sesuai dengan yang diinstruksikan. Yang keempat, benar rute atau cara. Ada beberapa jenis obat yang diberikan pada pasien melalui beberapa cara atau rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian obat cara terbaik adalah ditentukan oleh kondisi umum pasien. Yang kelima yaitu benar waktu. Ini adalah hal yang sangat penting dalam prinsip 12 benar cara pemberian obat, khususnya obat yang efektivitasnya tergantung untuk mencapai kadar darah yang memadai. Jika suatu obat yang harus diminum sebelum makan untuk memperoleh kadar yang dibutuhkan, maka harus diminum 1 jam sebelum makan. Yang keenam, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat alasannya dan dilaporkan. Yang ketujuh, benar evaluasi. Setelah pemberian obat, perawat selalu memantau atau memeriksa efek kerja obat tersebut. Yang kedelapan, benar pengkajian. Sebelum pemberian obat pada pasien, perawat harus melakukan pengkajian terhadap pasien terlebih dahulu. Yang kesembilan, benar reaksi dengan obat lain. Pada pasien penyakit kritis, menggunakan obat tertentu, misalnya omeprazol diberikan dengan chloramphenicol. 10 yaitu benar reaksi terhadap makanan. Untuk mencapai kadar yang dibutuhkan, ada beberapa obat yang harus diminum setelah makan dan ada beberapa obat yang harus diminum sebelum makan. Yang ke-11 yaitu benar tidak expire. Sebelum pemberian obat, perawat harus mengecek dulu tanggal expire obat tersebut. Dan yang ke-12 yaitu benar pendidikan kesehatan perihal medikasi pasien. Perawat yang memberikan pendidikan kesehatan khususnya berkaitan dengan obat pada pasien dan keluarga pasien. Materi terakhir atau materi ketujuh yang berikut ini berjudul Prinsip Perawatan Luka. Ada 2 prinsip utama dalam perawatan luka. Prinsip pertama menyangkut pembersihan dan pencucian luka. Untuk luka kering atau tidak mengeluarkan cairan,
dibersihkan dengan teknik swabbing, yaitu ditekan dan digosok pelan-pelan menggunakan kasa steril. Sedangkan untuk yang luka basah dan mudah berdarah, dibersihkan dengan teknik irigasi, yaitu disemprot lembut dengan air steril. Kalau tidak ada, bisa diganti air matang atau NaCl 0,9%. Prinsip kedua menyangkut pemilihan balutan. Pembalut luka merupakan sarana vital untuk mengatur kelembapan kulit, menyerap cairan yang berlebih, mencegah infeksi, dan membuang jaringan mati. Demikian yang dapat saya jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day.